Salam konstruksi, Bapak Ibu. Bertemu kembali dengan APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, dalam webinar kita hari ini, Selasa 12 September 2023, dengan tema konstruksi bangunan gedung. Next slide, please. Ya, konstruksi bangunan gedung. Next slide. Bisa diperbesar sedikit materinya. Ada berapa page, admin? Diperbesar sedikit, admin. Ada sekitar 28, Pak. Ya, dibesarin sedikit hurufnya. Zoom apanya dibesarin, displaynya. Ya, bisa dibesarin displaynya, admin. Terus, ya, oke, besarin. Ya, konstruksi bangunan gedung. Coba di apanya, ya, terus masuk ke yang lebih besar. Sudut kanan itu terus, sudut kanan. Yang ada tanda panah 2 biji, sudut kanan. Ke arah tanda panah 2 biji. Biar satu page dia. Ya, sudut kanan ada tanda panah 2 biji. Atas bawah itu cara iya. Terus, iya, iya. Oke. Dibesarkan pakai kursor aja bisa itu. Bisa, admin. Oke, saya mulai aja. Ini adminnya baru kali ya. Konstruksi bangunan gedung ya, Bapak Ibu, ini konstruksi berasal dari bahasa Inggris construction yang berarti meletakkan unsur bersama-sama secara sistematis. Dengan perkataan lain adalah suatu bentuk bangun yang terdiri dari unsur-unsur dan tersusun secara sistematis. Maka dari itu, tujuan dari konstruksi adalah menjaga keutuhan bentuk sehingga kuat dan atau tidak berubah bentuknya. Serta fungsi dari konstruksi adalah menahan berbagai macam gaya yang menimpa pada bangunan agar tidak mempengaruhi strukturnya. Bangunan gedung merupakan suatu sarana infrastruktur yang berfungsi sebagai tempat penunjang manusia dan aktivitas kesehariannya. Pada suatu perencanaan konstruksi gedung terdiri atas struktur bawah atau lower structure dan struktur atas atau upper structure. Struktur bawah atau lower structure merupakan komponen suatu bangunan yang berada di bawah permukaan seperti fondasi dan struktur bangunan lainnya yang ada di bawah. Sedangkan struktur atas atau upper structures sendiri merupakan komponen satu bangunan di mana berada di atas permukaan tanah seperti kolom, balok, ya, pal, dan tangga. Konstruksi bangunan gedung adalah ilmu tentang bagian-bagian bangunan dan cara mewujudkan menjadi satu bangunan yang utuh dan kokoh. Konstruksi bangunan gedung juga merupakan kesatuan dari beberapa elemen-elemen yang saling menunjang dan berkaitan agar secepatnya bangunan berada berupa gedung dengan fungsi masing-masing peruntukannya. Next slide. Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan di chat obrolan ya, di eh, obrolan langsung bisa bertanya. Terkait absensi mohon admin dibantu di share di obrolannya. Pekerjaan struktur bangunan merupakan gabungan dari beberapa bagian yang ada dalam sebuah bangunan mulai dari fondasi, slope, kolom, balok, kuda-kuda serta atap.
Struktur bangunan berguna untuk mendukung elemen-elemen bangunan lainnya seperti elemen arsitektural serta elemen mekanikal, elektrikal, plumbing atau MEP sehingga menjadi suatu kesatuan. Elemen struktur haruslah dirancang untuk memenuhi beberapa kriteria diantaranya adalah kuat, layak, dan ekonomis. Kuat dapat diartikan sebagai kemampuan elemen struktur bangunan dalam menahan beban-beban yang timbul selama masa layan sebuah bangunan. Layak dapat diartikan suatu elemen struktur harus memiliki lendutan atau simpangan yang masih dalam batas wajar agar penghuni struktur tidak merasa terancam bahaya. Sedangkan ekonomis berarti suatu elemen struktur harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek ekonomis dalam perencanaannya tanpa menyampingkan aspek kekuatan dan kelayakan dari struktur itu sendiri. Bangunan dikategorikan menjadi beberapa macam ya berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis struktur yang biasa digunakan dalam sebuah bangunan diantaranya adalah sebagai uh, struktur beton bertulang ya. Struktur beton bertulang itu merupakan struktur bangunan yang digunakan mulai dari bangunan dengan tingkat struktur menengah hingga tinggi. Struktur ini banyak digunakan karena mudah dalam pelaksanaannya dan menjadi struktur bangunan paling umum digunakan. Next slide. Struktur baja. Struktur baja biasa digunakan pada bangunan bertingkat karena memiliki kekuatan dan efektivitas tinggi bila dibandingkan dengan material struktur lainnya. Struktur komposit merupakan perpaduan ya, perpaduan dari jenis struktur yaitu struktur beton bertulang serta struktur baja. Struktur komposit ini biasa digunakan pada struktur bangunan menengah sampai tinggi. Pekerjaan arsitektur. Pekerjaan arsitektur yang sering kali disebut sebagai pekerjaan finishing ya, merupakan bagian dari eh, pekerjaan yang berlangsung pada proses produksi di proyek konstruksi, terutama untuk proyek-proyek yang bersifat komersil seperti hotel, apartemen, mall, gedung, kuliah dan sebagainya. Maka pekerjaan arsitektur dapat dikatakan memegang peranan yang cukup penting ya karena karakteristik dari fungsi bangunannya sendiri yang sangat menonjolkan sisi arsitekturnya. Tetapi tetap menjaga kualitas strukturnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pekerjaan arsitektur dalam sebuah proyek konstruksi umumnya merupakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non struktur ya, non struktural. Dalam pelaksanaannya dapat memakan waktu yang cukup panjang serta bobot biaya yang besar ya. Ini arsitektur nih bagian dari yang paling gede dari seluruh FKB ya. Terutama untuk fungsi-fungsi bangunan komersil yang sangat menonjolkan kenyamanan dan kemewahan interiornya seperti hotel, apartemen, mall dan sebagainya. Pekerjaan arsitektur finishing pada gedung bertingkat dapat kita lihat dalam pengelompokan sebagai berikut. Next slide. Ada 6 ya, pekerjaan kulit luar, pekerjaan lantai, pekerjaan platform, dan pekerjaan pasangan dinding dalam atau partisi ya, pekerjaan pintu dan jendela, dan yang terakhir adalah pekerjaan khusus lainnya. Item-item pekerjaan di atas terbagi lagi menjadi sub-sub pekerjaan, yang mana jenisnya antara lain tergantung dari desain arsitektur, metode konstruksi maupun spesifikasi yang digunakan, sistematik pelaksanaan pekerjaan arsitektur atau finishing dilaksanakan setelah pekerjaan struktur selesai dan saling berkaitan. Di antaranya di mana terlihat bahwa pada pekerjaan arsitektur juga perlu dilakukan beberapa tahapan pelaksanaan dan pengawasan yang ketat. Karena perlu dimengerti bahwa pekerjaan ini bukan merupakan penutup kekurangan dari pekerjaan struktur sebelumnya. Kualitas pekerjaan struktur berpengaruh terhadap pekerjaan arsitektur. Jadi kualitas pekerjaan struktur berpengaruh terhadap pekerjaan arsitektur. Secara hierarki, pekerjaan arsitektur dikerjakan setelah tahapan pekerjaan struktur selesai. Namun dalam pelaksanaan di lapangan dapat dikerjakan secara fast track ya.
serta seringkali terdapat beberapa item pekerjaan arsitektur yang dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan MEP. Ya, seperti pada pekerjaan platform, plafon, dinding partisi, ya, dinding partisi, lantai, dan lain-lain. Pekerjaan arsitektur dalam pelaksanaannya mengacu pada gambar kerja arsitektur yang dibuat oleh konsultan arsitek. Dalam pengerjaannya tidak terjadi perubahan dengan berbagai alasan. Jadi kalau mau mulai dilakukan perubahan-perubahan, harus kembali kepada aturan atau SPK terdahulu, bagaimana proses untuk mengajukan perubahan-perubahan bila terjadi perubahan. Next slide. Karenanya dibutuhkan kerjasama antara kontraktor dan perancang atau arsitek ya, sebagai konsultan ya, konsultan arsitektur. Kontrak konstruksi, kontrak dalam dunia konstruksi tercantum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi UU JK nomor 2 tahun 2017, di mana di dalam pasal 1 ayat 8, kontrak kerja konstruksi merupakan keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian-uraian mengenai pertama para pihak memuat secara jelas identitas para pihak, nama perusahaan, alamat perusahaan, kemudian yang berotoritas terhadap perusahaan tersebut, top management ya, ataupun yang mewakili melalui eh, apa namanya surat pernyataan ataupun surat kuasa. Yang berikutnya rumusan pekerjaan. Rumusan pekerjaan ini memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lamsam muka atau tidak, dan batasan waktu pelaksanaan. Yang ketiga, masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Jadi ini time schedule ya, time schedule ini akan disiapkan oleh kontraktor secara detail dari arahan-arahan atau dari kontrak awal yang tertera. Jadi kalau dia pekerjaan 90 hari, pekerjaan 120 hari, pekerjaan 180 hari, atau pekerjaan 360 hari, atau pekerjaan jangka panjang. Itu juga harus didetailkan di dalam kontrak awal. Hak dan kewajiban yang setara memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi. Jadi nanti di sana akan ada nilai dari sebuah proyek ya, nilai dari sebuah proyek ya, itu, dan di sana tugas atau job description-nya. Misalnya kalau tugas dari si pemberi jasa, bagaimana pola pembayaran atau payment term-nya seperti apa. Kemudian nanti kalau pembayarannya terkait progresif payment namanya, jadi berdasarkan termin, nanti terminnya tertera ada berapa kali termin dalam pekerjaan tersebut. Apakah pakai down payment atau berikutnya presentasi. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Yang kelima, penggunaan tenaga kerja konstruksi. Memuat kewajiban mempekerjakan tenaga konstruksi yang bersertifikat. Ini paling konsen ya negara kita sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi mengisyaratkan bahwasanya seluruh orang-orang atau personal yang terlibat dalam jasa konstruksi wajib ya, wajib memiliki sertifikat kompetensi ya, SKK. Penggunaan penggunaan tenaga kerja konstruksi ini memang harus kita konsenkan bahwasanya seluruh pekerja baik itu helper maupun jabatan terendah wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan undang-undang. Kemudian cara pembayaran memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atau pembayaran. Jadi nanti biasanya ada jaminan-jaminan ini ya, baik itu jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, maupun jaminan pemeliharaan. Biasanya itu akan diarahkan jaminan-jaminan tersebut kepada pihak ketiga ya, pihak ketiga dalam hal ini asuransi. Next slide.
Wan Prestasi memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana perjanjian. Jadi pada saat tugas dan tanggung jawab ada, maka akan dicantumkan juga di pasalnya terkait ketidaktaatan dari masing-masing pihak juga. Nah, kemudian penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan. Jadi ini biasanya nanti akan menjadi klausal akhir bahwasanya dilakukan diskusi ataupun komunikasi melalui musyawarah untuk mufakat. Kalau musyawarah untuk mufakat tidak ketemu jalan keluar, maka dapat diajukan melalui pengadilan negara, tata niaga ya mungkin. Untuk itu biasanya itu jarang terjadi kalau komunikasi kita dengan customer sesuai dan pekerjaan dari kontraktor atau job description kontraktor itu sudah terpenuhi ya. Kemudian memaksa ya, memuat ketentuan tentang kejadian timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ini kalau kita pernah dengar namanya force major ya, force major kecelakaan apa namanya bencana bencana alam seperti banjir, kebakaran dan segala macamnya selama proyek berlangsung. Ini juga wajib disampaikan bahwasanya kontraktor tidak menanggung biaya-biaya yang terjadi terhadap bencana-bencana alam tadi ya force major. Justru itulah kita biasanya mensubmit melalui pihak asuransi untuk melakukan jaminan-jaminan ini. Kemudian apa namanya kegagalan bangunan ya, kegagalan bangunan memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan. Bapak Ibu yang saat ini nomor 11 ini ya, itu ada lagi digembar-gemborkan terkait namanya PBG ya, PBG Perizinan Bangunan Gedung, dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Namun kalau sudah bangunan sudah berdiri dan sudah selesai dan dalam masa pemeliharaan, maka wajib disubmit perizinan kepada pemerintah daerah yang disebut dengan namanya SLF, Sertifikat Layak Fungsi Gedungnya, SLF. Jadi SLF nanti ini wajib di cover ya supaya eh, kualitas ataupun mengcounter kegagalan-kegagalan proyek tersebut ya. Perlindungan pekerja memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam melaksanakan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial. Jadi biasanya kalau kita lihat di papan proyek itu dibuat proyek ini dikerjakan oleh PT ini, usernya ini, nomor izin sekian-sekian. Nah, kemudian nanti di bawah paling bawah itu biasanya ada logo BPJS ya. Nah, di situ dibuat seluruh pekerjaan yang bekerja di proyek ini telah dilindungi oleh BPJS dalam artian sudah diasuransikan ke dalam BPJS. Baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS kecelakaan ya. Jadi itu juga menjadi satu perlindungan kerja yang patut dilaksanakan oleh para kontraktor. Perlindungan terhadap pihak ketiga selain dari para pihak dan pekerja ya memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan atau kematian. Jadi ini juga dari mulai misalnya menkon ke subkon, kemudian subkonnya fatality segala macam. Untuk itu menkonnya itu harus berkewajiban memberikan edukasi kepada subkon-subkonnya, pada para suppliernya ya. Jadi seperti itu. Kemudian eh, yang ke-14 aspek lingkungan memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan ya. Yang ke-15 jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan ya. Yang ke-16 pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Next slide.
Perubahan kontrak konstruksi menurut Maulana 2016 terjadi perubahan kontrak merupakan hal yang umum terjadi dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu sendiri. Meminimalisir kemungkinan terhadap pihak-pihak dalam proyek harus mengetahui macam-macam istilah perubahan dalam proyek konstruksi. Terdapat tiga istilah yang sering digunakan ya. Pertama adendum dan amandemen. Dilihat dari artinya, adendum adalah lampiran suplemen tambahan. Pendapat lain menyatakan jika pada saat kontrak berlangsung, ternyata terjadi hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut. Dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur tersebut. Untuk itu, ketentuan atas hal-hal yang belum diatur tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis sama seperti kontrak yang telah dibuat. Pengaturan ini umumnya disebut dengan adendum atau amandemen ya. Dalam perkembangannya, istilah yang umum digunakan dalam kontrak konstruksi di Indonesia adalah adendum seperti yang disebut dalam Peraturan Menteri PU nomor 7 PRT garis miring M garis miring 2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi pasal 34 ayat 1. Baru CCO, kontrak change order. Pelaksanaan kontrak pengaduan barang dan jasa dalam hal ini pekerjaan fisik kadangkala sering mengalami pekerjaan tambah kurang bisa dikarenakan daripada permintaan customer ya. Next slide. Ini COO dapat mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Hal tersebut dinamakan kontrak change order atau CCO. CCO adalah permintaan perubahan kontrak yang sentiasa digunakan sebagai kuasa untuk mengubah ruang lingkup pekerjaan. Di dalam pelaksanaan proyek CCO didefinisikan sebagai perubahan secara tertulis antara pejabat pembuat komitmen PPK dan penyedia atau rekanan kontraktor untuk mengubah kondisi dokumen kontrak awal dengan menambah atau mengurangi pekerjaan. Variation order merupakan hal yang sering terjadi dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung maupun sipil. Variation order ini merupakan bentuk penyempurnaan desain yang sudah ada dalam sebuah kontrak pekerjaan. Penyempurnaan desain yang sudah ada dalam uh, sebuah kontrak pekerjaan secara singkat disebut variation order ya. Ya dapat didefinisikan sebagai modifikasi dari original kontrak. Menurut Scholpelberg dan Holm tahun 2002. Menurut Peace 2006, variation order merupakan suatu kesepakatan antara pemilik dan kontraktor untuk menegaskan adanya perubahan-perubahan raca dan jumlah kompensasi biaya kepada kontraktor yang terjadi pada saat pelaksanaan konstruksi setelah penandatanganan kerja antara pemilik dan kontraktor. Manajemen proyek, manajemen secara garis besar memiliki arti sebagai proses dalam merencanakan, memimpin, mengorganisir, serta mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan proyek adalah kegiatan yang terkoordinasi dan terkontrol yang memiliki waktu mulai dan selesai. Bisa next slide, please. Untuk mencapai tujuan dengan spesifikasi tertentu, dengan kendala waktu, biaya, dan sumber daya, sehingga manajemen proyek dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan, mengawasi, dan mengontrol sebuah proyek dan segala aspek yang terlibat di dalamnya dengan maksud mencapai waktu, biaya, dan mutu yang telah disepakati sebagai tujuan proyek. Manajemen proyek merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Metode teknis yang terjadi atau yang terbaik dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan hasil yang telah ditentukan, sehingga mendapatkan hasil yang optimal dalam kinerja, biaya, mutu, dan waktu, serta keselamatan kerja. Adapun proses manajemen
yang disajikan di bawah gambar ini seperti ini ya. Ada input, ada fungsi manajemen proyek, dan output. Jadi inputnya itu adalah sudah ditetapkan, sudah ditentukan tujuan dari proyek tersebut, besarannya, eh, informasi lainnya ya, data serta sumber daya manusia atau sumber daya eh, produk ya atau material ya. Fungsi manajemen proyek itu perencanaan, pengorganisiran, pelaksanaan dan pengendalian. Outputnya apa? Outputnya adalah optimasi proyek itu ya, baik biaya, eh, manusianya, waktunya, timelinenya, eh, serta K3 ya, safety. Semuanya harus safety first. Oke. Kegiatan suatu proyek harus memenuhi tiga kriteria fundamental ya, yaitu proyek harus eh, selesai ya, diseleksi ya, ya. Jadi kemudian proyek juga harus eh, selesai dengan eh, budget tertentu ya. Proyek harus memenuhi persyaratan kualitas yang ditentukan. Ketiga kriteria ini dapat digambarkan sebagai sebuah segitiga yang dikenal sebagai eh, triple eh, triple constraint ya, yang digambarkan dalam project triangle ya. Coba kita lihat gambarnya. Next slide. Ya, ini berdasarkan Soeharto tahun 1999 menjelaskan bahwa sebuah proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan, diselesaikan dalam kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan, serta memiliki hasil memenuhi spesifikasi dan kriteria yang telah ditentukan. Kinerja proyek dapat dilihat dari indikator kinerja proyek tersebut terhadap biaya ya, biaya mutu dan waktu. Fixed estimasi biaya proyek ya. The Association for Total Cost Management dalam WESNI 1997 mendefinisikan estimasi sebagai kegiatan mengevaluasi segala kebutuhan biaya pada setiap elemen dalam sebuah proyek. Estimasi adalah kegiatan penafsiran yang didasarkan oleh fakta dan asumsi dari sebuah proyek. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari sebuah proses estimasi biayanya di antaranya adalah waktu yang dilokasikan untuk persiapan estimasi perspektif eh, dari penyusunan estimasi kontraktor perencana atau owner. Kemampuan dari estimator atau teknik estimasi yang digunakan serta akurasi biaya yang diinginkan sesuai dengan buku Wesney 1997 ya. Cost, time, quality, performance. Oke, safety. Next. Estimasi biaya proyek adalah salah satu tahap yang penting dalam manajemen proyek dikarenakan akan menjadi acuan pada tahapan cost control project ya. Jika estimasi biaya terlalu rendah, kontraktor dapat mengalami kerugian pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jika estimasi biaya terlalu tinggi, kontraktor juga dapat kehilangan kontrak karena dianggap overprice ya, sesuai dengan tulisan Lester 2017. Tahap estimasi biaya proyek, quantity surveyor akan melakukan perhitungan biaya terhadap sebuah bangunan atau struktur dengan mengukur gambar perencanaan serta melakukan hitungan biaya pada tiap eh, tiap satuan elemen seperti kolom, balok, tembok dan sebagainya yang dikenal dengan bill of quantity. BOQ yang diproduksi oleh kontraktor pada tahap awal perencanaan biasanya belum termasuk biaya pekerja, biaya overhead dan profit. Lester 2017. Tujuan dari estimasi biaya proyek menurut Wesney 1997
Yang pertama menyediakan taksiran biaya modal ya pada pekerjaan tertentu menjadi dasar dalam merencanakan mengontrol pada sebuah lingkup pekerjaan dan estimasi biaya pekerjaan tersebut. Menyediakan informasi dasar yang dibutuhkan untuk perencanaan jadwal pekerja, kebutuhan material serta alat. Menyediakan kebutuhan finansial yang dibutuhkan untuk pembuatan kurva cash flow menjadi katalisator dalam diskusi dan pengkonsepan ide pada tahap perencanaan awal proyek. Ya. Next slide. Rencana anggaran biaya atau yang sering kita sebut RAB pada sebuah proyek, ya, pada sebuah proyek merupakan proses perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan, ya, biaya yang dibutuhkan. eh, Perhitungan RBB secara garis besar dilakukan mengalihkan volume dengan harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan merupakan hasil dari analisis yang disebut analisis harga satuan pekerjaan atau disingkat AHSP ya. Analisis harga satuan pekerjaan ASI menurut Permen PUPR nomor 2 tahun 2022 adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan serta peralatan dengan tujuan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu. Harga satuan pekerjaan yang didapat dari hasil perhitungan ASP terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang terdiri dari tenaga kerja, bahan dan peralatan, sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari biaya umum dan biaya keuntungan yang terdiri dari 10% hingga 15% dari biaya langsung. Volume pekerjaan merupakan besaran satuan volume pekerjaan sesuai dengan setiap item pekerjaan. Volume pekerjaan berfungsi untuk memperoleh besarnya biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini agar menghasilkan perhitungan volume yang benar. Ya, eh, estimator itu juga harus ngerti ya, harus mengerti dan mendalami gambar desain yang definitif. Ya, next slide. Ya, sampai sini Bapak Ibu mohon diisi apa daftar absensinya ya ada di layar obrolan atau di chatting room. Kemudian kalau ada yang mau bertanya tinggal raise your hand ya, angkat tangannya ya. Ya. Perhitungan volume pekerjaan perencanaan air baku secara umum dapat digolongkan sebagai berikut. Pekerjaan dalam satuan lamsam sebagai contoh eh, apa namanya? Usai pengakuan ya, pengukuran ya, pengukuran, kemudian mobilisasi dan demobilisasi, administrasi dan dokumentasi, air dan listrik kerja dan lain sebagainya. Sedangkan terkait pekerjaan dalam satuan panjang, seperti contoh itu pagar proyek, pemasangan pipa, tali air, ya, kemudian pelin lantai, ya, list gipsum dan lain sebagainya. Pekerjaan dalam satuan luas sebagai contoh itu pekerjaan recasting, pasangan bata, plesteran, pasangan keramik dan lain sebagainya. Sedangkan pekerjaan dalam volume contohnya kepada galian tanah ya. Jadi galian tanah itu volume. Ya, next slide please. Urukan tanah, urukan batu kerikil, pasir uruk, pondasi footplate, pasangan batu kali, pekerjaan beton dan lain sebagainya. Pekerjaan dalam suatu satuan buat apa sebagai contoh ya pengadaan pompa, sambungan pipa, aksesoris, bak kontrol dan lain sebagainya. By the way, ini tulisannya kok makin lama makin kecil ya, makin tidak bisa saya baca nih. Penjadwalan proyek adalah sebuah bentuk penggambaran dari suatu diagram waktu untuk tiap item pekerjaan yang menentukan kapan suatu aktivitas dimulai, ditunda, dan diakhiri sehingga pemakaian sumber daya dapat disesuaikan dengan waktu dan menurut kebutuhan yang telah ditentukan. Teknik penjadwalan untuk proyek konstruksi dapat dilakukan menggunakan BIM ya, Building Information Modeling ya. Eh, Kemudian
diagram alur atau bar chart dengan jaringan ya atau network di dari segi penyusunan jadwal dan diagram jaringan kerja dipandang sebagai langkah penyempurnaan metode diagram blok. Next slide. Ayo, sampai sini ada mau bertanya, Bapak Ibu, silakan. Ya, di sekalian ya. Bercat bagan balok ya, metode bercat merupakan sebuah metode yang dikembangkan pada abad 20 dan biasa dikenal juga dengan nama eh, gold chart ya, sesuai dengan buku Lester 2017. Penyajian penyajian dari metode ini dibuat dalam bentuk balok, di mana panjang balok merupakan representasi dari durasi sebuah item pekerjaan. Kelebihan dari bagan balok adalah formatnya yang informatif, sudah atau mudah dibaca secara efektif untuk komunikasi sesuai dengan Husen 2011. Bagan balok terdiri dari sumbu Y yang merupakan representasi dari kegiatan dan sumbu X yang menyatakan satuan waktu dalam satuan hari, minggu atau satuan durasi lain yang telah ditentukan. Sebagai kegiatan atau item pekerjaan pada bagan balok digambarkan dengan bentuk uh, apa namanya balok balok lurus ya, balok lurus ya. Kemudian setelah balok lurus itu panjang balok itu pada tiap kegiatan proporsionalnya dengan durasi waktu mulai serta waktu selesai kegiatan tersebut. Dengan adanya visualisasi secara grafis untuk tiap pekerjaan maka dapat dilihat pula secara garis besar pekerjaan apa saja yang perlu dilakukan dalam sebuah proyek sesuai dengan tulisan buku Lester 2017. Contoh bagan eh, balok dapat dilihat pada gambar 2.4 atau bar chart Lester 2011. 2017 maksudnya. Next slide. Nah, ini bar chartnya ya. Bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Ya, sambil melihat kita kasih Bapak Ibu ya. Baru kita silakan mau bertanya. Ya, kita mulai lagi. Dalam gambar 2.3 ini barcatnya ada Usen 2011 menjelaskan bahwa penyajian informasi dengan barcat dapat dikatakan terbatas mengingat tidak adanya informasi mengenai hubungan antar kegiatan serta tidak adanya lintasan kritis. Dalam penyajiannya, bagan balok seringkali dikomunikasikan dengan kurva S. Kurva S merupakan sebuah grafik yang menggambarkan kemajuan proyek mulai dari awal hingga akhir berdasarkan kegiatan waktu serta bobot yang dipresentasikan sebagai presenter kumulatif dari berbagai kegiatan proyek secara keseluruhan berdasarkan buku USEN 2011. Visualisasi yang ada pada kurva S menggambarkan informasi mengenai eh, relasi relasi ya atau realisasi kemajuan proyek dan perbandingan terhadap kemajuan rencana di mana dapat dijadikan sumber informasi mengenai apakah sebuah proyek terlambat atau lebih cepat dari jadwal rencananya. Kurva S dibuat dengan membuat presentasi kumulatif bobot pada masing-masing item pekerjaan pada suatu pada sumbu ya sumbu vertikal dan waktu atau durasi kegiatan tersebut pada suatu sumbu horizontal sehingga saat diplot grafik akan membentuk kurva berbentuk diagram di atas ya. Next slide. Huruf S ini terjadi karena eh,
Volume pekerjaan yang perlu dikerjakan pada awal proyek biasanya sedikit sehingga kurva naik dengan lantai, lalu saat pertengahan proyek volume pekerjaan akan meningkat dan kembali menjadi sedikit saat akhir masa pengerjaan proyek sehingga kurvanya kembali melandai ya. Eh, Presentasi bobot sebuah item pekerjaan dapat dilakukan dengan menghitung presentasi biaya item tersebut, lalu membandingkannya dengan presentasi total proyek. Contoh kurva 5 yang dikombinasikan dengan ganti chart, maka dilihat pada gambar 2.5 kurva S ya. Kita lihat tuh. Ya, ini modeling eh, information modeling atau BIM. Yang biasa dikenal istilah BIM ini menjadi salah satu teknologi di bidang AFC ya. Nah, dan yang mampu mensimulasikan seluruh informasi dalam proyek pembangunan ke dalam 3D, 4D, 5D, 6D, dan 7M. Dan eh, BIM ini juga menghasilkan dan mengelola ya, dan mengelola software dan pelatihan-pelatihan begitu. Next slide, please. Data suatu bangunan selama siklus hidupnya, proses produksi BIM meliputi eh, geometri bangunan, hubungan ruang, estimasi grafis, serta kuantitas dan kualitas komponen bangunan. BIM dapat digunakan untuk menunjukkan segala siklus hidup bangunan seperti proses konstruksi dan operasi fasilitas. Kuantitatif dan kualitas dari suatu material dapat digali dengan mudah. Lingkup kerja dapat dibagi, dipisahkan, dan ditentukan. Konsep BIM menggambarkan konstruksi secara virtual, konstruksi fisik yang sebenarnya untuk mengurangi ketidakpastian, meningkatkan keselamatan, dan menyelesaikan masalah dan menganalisa keadaan ya. BIM juga dapat mencegah kesalahan dengan memungkinkan konflik atas ketentuan atau deteksi di mana mereka eh, ya di mana mode-modenya itu kayak komputer visual gitu ya, memberikan gambaran kepada tim di mana bagian-bagian dari bangunan ya gitu. Diawasi dimensi ya, dimensi. Pemodelan BIM tidak hanya mempresentasikan 2D dan 3D saja, namun selain 3D keluarannya dapat diperoleh 4D, 5D maupun 6D ya. Bahkan sampai 7D. 3D ini berbasis objek pemodelan parametrik ya. 4D adalah urutan dan penjadwalan material pekerja, luas area, waktu, dan lain-lain. 5D termasuk estimasi biaya dan part list ya. Dan 6D me, me, mempertimbangkan dampak lingkungan termasuk analisis energi dan deteksi konflik, serta 7D untuk fasilitas manajemen, prinsip dasar sistem teknologi BIM, dan implementasinya di Indonesia. Desain 3D memperlihatkan kondisi existing serta memvisualisasikan keluaran proyek konstruksi itu sendiri. Next slide. 4D ya, time schedule, model 4D dihasilkan dengan kemampuan meminimalisikan urutan konstruksi, yaitu integrasi fase konstruksi proyek dan urutan ke mode 3 dimensi, dapat mengandung berbagai tingkat rincian untuk digunakan dalam berbagai fase konstruksi oleh pemilik ya, subkontraktor dan lainnya. Prinsip dasar sistem teknologi BIM dan implementasinya di Indonesia. Ada juga istilahnya 5D ya, estimasi biaya dengan menambahkan biaya proyek,
dan terhadap model BIM dapat dibuat untuk mencetak ya SDM-SDM unggul. Nah, biaya estimasi termasuk menyusun hubungan antara kuantitas, biaya, dan lokasi. 3D sama ya, menguji model untuk hanya naik grade upgrade saja dia menemukan konflik tata ruang dalam kasus apapun, pemberitahuan otomatis yang terlibat. Selain itu, dengan kemampuan analisis energi, BIM akan memberikan program dengan rinci penolakan eh, pemodelan eh, energi akurat dengan prinsip dasar sistem terhadap sistem teknologi BIM ya, dan apa namanya implementasinya di Indonesia. Bagaimana dengan 7D digunakan oleh manajer dalam operasi dan pemeliharaan fasilitas sepanjang siklus hidupnya, memungkinkan eh, user untuk mengekstrak ya dan melacak ya, dan seperti sebuah komponen spesifikasi eh, pemeliharaan manual operasi data garansi dan sehingga pengganti lebih mudah dan apa namanya lebih cepat ya, lebih cepat tersedia plus proses uh, ya untuk mengolah uh, supplier maupun kontraktor, sehingga komponen fasilitas serta uh, komponen fasilitas melalui seluruh siklus hidup fasilitas. Ya, ini materinya makin lama makin kecil tulisannya. Bisa dibesarin nggak ya? Agak letih juga mata saya membacanya. Oke, next slide. Ya, teman-teman, kalau mau bertanya, bertanya saja ya. Penggunaan BIM dalam manajemen konstruksi, BIM bisa dilihat memiliki banyak kegunaan bagi setiap proyek. Adapun kegunaan tersebut bisa dilihat gambar 2.3, penggunaan Building Information Modeling, Hergu Asel 2011 ya. Senada Plan Design Construction Operate PDCO ya, PDCO. Proses ya, kemudian desain, kemudian construction, yang terakhir engineering atau apa namanya K3 ya, bisa ditambah nanti. BIM dapat mendukung meningkatkan praktik bisnis industri dan arsitek engineering and construction AEC. Menurut ISDA dan Underwood 2010, BIM sangat bermanfaat dalam bidang konstruksi, salah satunya saat tahapan desain. Manfaat BIM secara apa namanya secara eh, awal ya untuk mendesain itu, eh, visualisasi desain yang lebih akurat, tingkat koreksi tinggi ketika membuat perubahan desain, menghasilkan gambar 3D yang akurat dan konsisten di setiap apa namanya tahap dan apa namanya tidak terbentur hukum ya. Memperkirakan biaya selama tahap desain ya, meningkatkan efisiensi eh, apa namanya energi ini ya. Nah, biaya selama tahap desain, meningkatkan efisiensi energi dan keberlanjutannya ya. Next slide. Ini software BIM yang bisa dibeli ya, jenis-jenis software BIM ya. Jadi nama produknya contoh apa namanya eh, Ubiquinat Tas ya, Glodon ya. Ini tolong admin dibesarin tulisannya ya. Makin lama makin kecil saya lihat. Jadi mata saya nggak awas lagi untuk membacanya. Oke, next slide. Next slide. Ya, di sini ada
Ya. To be caution ya, di sini ada apa? Karena adminnya tidak bisa menambah, ya kita next slide saja. Ini semacam apa saja? Setiap setiap apa namanya? Setiap brand ya, setiap brand. Ya, next. Ini juga ya, ini jenis-jenis quantity take off BIM ya. Eh, ya, ini jenis-jenisnya. Next. Nah, ini juga penelitian quantity take off ya. Kalau bisa saya inikan dulu, biarkan dulu ya. Ya. Ya, kita lanjut ya. Next slide. Ini quality assurance ya. Quality assurance. Coba admin tolong dibesarin. Saya nggak mampu lagi nih membacanya, terlalu kecil bagi mata saya. Pak, kayak sudah bisa dilanjut, Pak. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Mohon maaf tadi. Oke, ya ini ke Cubicos ya. Cubicos adalah rangkaian aplikasi atau perangkat lunak terkini yang diproduksi oleh Glodon Costing Solution untuk pasar internasional. Perangkat lunak ini khususnya untuk membantu perhitungan quantity take off dan juga pricing. Cubicos berasal dari dua kata yaitu cubel. Ayo next. Habis ya, admin. Habis. Halo admin. Ya, di ini kan aja. Oke. Ya, tinggal dikit lagi. Tolong di ini kan aja. Ya, tolong dibesarin aja, admin, di sampai di ya. Bukan itu ininya. Ininya dia pengen besarin. Oke. Oke, ke page 27 saja biar cepat. Ini guna apanya? Quality control ya. Eh, oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, saya lihat ada obrolan chatting di sini.
Saya izin bertanya, Pak, bagaimana jika sesuatu yang kita rencanakan menggunakan BIM ini tidak sejalan dengan apa yang di lapangan? Apa solusi yang bisa kita lakukan? Mohon penjelasannya. Ya, kalau BIM itu ya dia real ya, real. Jadi kalau misalnya tidak sesuai berarti ada data yang salah di input ya. Jadi contoh misalnya panjang besi 12 meter, besi beton ya, 12 meter. Jadi pada saat dengan menggunakan BIM ini, bahkan ini saya pernah training ya, saya pernah mengikuti training BIM dari Balai Jasa Konstruksi Banda Aceh ya. Ya, terima kasih untuk Balai Aceh ya. Balai Jasa Konstruksi Banda Aceh itu pernah melakukan training kepada kami anggota PENAS terkait BIM ya. Jadi dalam eh, training itu saya mengalami atau saya mendapatkan pemahaman yang sangat baik dari para pengajar BIM itu bahwasanya dengan menggunakan BIM ini penggunaan material pun kita bisa hemat. Jadi kalau misalnya 12 meter satu batang besi besinya itu kita bisa menggunakan atau mengurangi scrap ya. Jadi bahan tak terpakai itu bisa bisa banyak sekali kita bisa kurangi. Jadi tidak menurut hemat kami selama data entry atau data input tidak salah dimensi dan segala macamnya itu tidak akan beda ya, tidak akan beda antara realisasi BIM dengan di lapangan ya. Bahkan BIM ini sangat sangat membantu orang-orang yang di lapangan ya karena informasinya sangat detail ya dari mulai ya saya bisa katakan ini eh, sangat jauh ya sangat jauh kalau di compare dengan AutoCAD sangat berbeda jauh. Jadi BIM ini tidak menurut training yang saya jalani itu 1 minggu itu tidak akan lari dari realisasi aktual gitu. Karena kalau kita lihat BIM itu bisa kita lihat di YouTube YouTube ya BIM-nya itu eh, kita bisa merencanakan dari awal. Jadi material juga bisa kita hemat dari BIM. Pemakaian material juga langsung ada informasi material-material yang digunakan, kuantitinya dan segala macamnya. Itu sangat menurut kami sangat baik BIM. Dan satu informasi bahwasanya untuk proyek IKN ya Ibu Kota Nusantara itu semua proyek-proyek di IKN itu menggunakan software atau program BIM ya. Jadi teman-teman yang berada di APNAS ini harus coba belajar ya. Mudah-mudahan nanti kita kalau dari Balai Jasa Konstruksi lainnya bisa mengalokasikan anggaran untuk menambah pengetahuan-pengetahuan kepada SDM-SDM kita. Ya, karena tahun 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 berjalan mudah-mudahan ada anggaran dari Balai Aceh, Balai Jasa Konstruksi Banda Aceh ya maupun Balai Jasa Konstruksi lainnya. Kami berharap banyak balai-balai jasa konstruksi yang makin membantu memfasilitasi training-training BIM ini. Ya, itu pencerahan kami eh, dari PT Anang Senjaya ya. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, ya, kami pikir sudah cukup ya. Ah, silakan admin mau foto bareng dulu, foto bareng, ayo. Oh iya, boleh Pak. Boleh Ya, dihidupkan dulu kameranya Bapak-Bapak. ya, silakan. Sebentar. Oke. Satu, dua, tiga. Ya, sudah admin. Satu, dua, tiga. Oke, Pak. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ini terima kasih untuk kehadirannya. Ini saya lihat sudah lumayan ramai yang hadir ya. Terima kasih Bapak Ibu yang lagi melakukan aktivitas juga terima kasih sudah turut serta dalam Zoom ini.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari kami APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor Konstruksi Nasional. Semoga kita bisa bertemu kembali di webinar-webinar berikutnya. Salam konstruksi Bapak Ibu, terima kasih admin. Terima kasih, Pak.